Essence of the Body Mind, Xun Fa Xiang, Riwayat Ceci, bagian 33. Berikrar untuk menyucikan hati dan meredam bencana. Pertemuan pagi relawan tanggal 13 Maret 2011. Berada di bawah naungan langit yang sama, berada di atas bumi yang sama, nyawa semua makhluk hidup setara adanya. Namun, manusia diliputi ketidaktahuan, tidak dapat tersadarkan, tiada henti melukai makhluk hidup yang tak bersalah, sehingga akibatnya timbul banyak bencana. Selain melukai makhluk hidup lain, juga melukai alam. Kita telah melihat dan merasakan alam sedang memberi peringatan melalui bencana yang sering terjadi, sehingga kini kita perlu untuk menenangkan diri, berintrospeksi diri, dan waktunya untuk bertobat. Tanggal 10 Desember 2014, pemberkahan akhir tahun Yunxia. Hati Buddha adalah hati yang maha cinta dan welas asih. Beliau datang ke dunia manusia untuk mengingatkan kita, dengan harapan setiap orang dapat menjadi bodhisatwa dunia. Arah dan tujuan guru adalah berhubung Buddha memiliki tujuan seperti ini, kita hendaknya membangkitkan hati dan tekad. Kita perlu untuk mensucikan dunia, mensucikan hati manusia. Setiap orang dapat menerima ajaran Buddha. Riwayat Ceci bagian 33. Berikrar untuk menyucikan hati dan meredam bencana. Kondisi Dunia Internasional 1995. 1 Januari 1995, Organisasi Perdagangan Dunia dibentuk. 17 Januari 1995, terjadi gempa bumi besar Hanshin di Jepang, menelan lebih dari 6.000 korban jiwa. 20 Maret 1995, serangan gas sarin di kereta bawah tanah Tokyo oleh anggota Aum Shinrikyo. 11 Juli 1995, pemimpin Persatuan Nasional untuk Demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, bebas setelah 6 tahun menjadi tahanan rumah. Kondisi masyarakat Taiwan 1995. 3 Maret 1995, Jaminan Kesehatan Nasional resmi diterapkan. 17 Agustus 1995, terjadi kerusuhan supir taksi di Taiwan. 2 Oktober 1995, saluran berita 24 jam pertama TVBS News mulai mengudara. Sejarah Ceci 1995. 1 Januari 1995, dimulainya program bantuan 3 tahun bagi warga kurang mampu di Thailand Utara. 17 Januari 1995, penyaluran bantuan pasca gempa Hanshin di Jepang. 3 Februari 1995, Master menggalakkan program donor tubuh untuk kepentingan medis. 1 Desember 1995, program Dunia Ceci mulai ditayangkan di saluran U2. Bantuan bagi warga kurang mampu di Thailand Utara. Ceramah Master tanggal 28 Juli 2004 pada pertemuan pagi relawan. Ada sekelompok anak yatim piatu Asia di Thailand Utara. Hanya karena perang, mereka harus berada di garis depan. Mereka harus meninggalkan kampung halamannya dan datang ke Thailand Utara. Dalam situasi perang yang berubah-ubah, mereka harus tinggal di gunung. Sejak saat itu nasib mereka ditentukan. Mereka tidak dapat kembali ke negaranya dan juga tidak dapat datang ke Taiwan. Dengan begitu, mereka juga tidak dapat tinggal di Thailand. Jadi, saat mereka menikah di sini, melahirkan, memiliki anak, para ayah tidak memiliki akte keluarga. Anak-anak juga tidak dapat tercatat. Oleh karena itu, generasi ke generasi, melodi kesedihan ini dinyanyikan dari generasi ke generasi. Pertemuan pagi relawan tanggal 11 November 2004. Ada satu masa mengantar selimut sampai Thailand Utara. Namun ada seorang umat Katolik, Nona Lin, sudah pernah pergi. Pulang memberitahu kepada saya, dia tinggal di sana sudah 4 bulan. Dia mengatakan tidak sedikit organisasi Taiwan yang pergi ke sana. Mereka semua sangat bersungguh hati, penyambutan yang sangat agung. Setiap organisasi setelah pergi, yang diberikan tidak banyak, 10.000 NT atau 15.000 NT Taiwan.
agar mereka semua bisa datang foto dengan mereka. Setelah itu lalu pulang. Oleh karena itu, Nona Lin ini, beliau mengatakan kepada saya, dia mengatakan, begini bukan hanya tidak hanya membantu mereka, malah memberi mereka banyak beban. Setelah saya mendengarnya, masalah ini masuk ke dalam hati saya. Tidak lama berlalu, Tuan John Chiang datang mencari saya. Dewan Urusan Perantauan Tiongkok sudah mau mundur dari Thailand Utara. Oleh karena itu, beliau sangat tidak tega. Beliau tahu setelah Dewan Urusan Perantauan Tiongkok mundur, kelompok orang Thailand Utara ini makin menyedihkan. Oleh karena itu, Komite Chiang datang memberitahu kepada saya, berharap Ceci bisa meneruskannya. Setelah saya mendengarnya, saya terpikir kata-kata yang dibicarakan Nona Lin kepada saya. Saya segera menerimanya. Minta tolong Wakil Presiden Direktur Tuan Wong, ada juga sekelompok insan Ceci kita pergi survei sekali. Setelah melihatnya, mereka pulang melaporkan. Tidak peduli foto, video yang diambil, ataupun tulisan dan lainnya, melihatnya membuat orang sedih. Pemberkahan akhir tahun Changhua tanggal 9 Desember 2014. Sejak tahun tersebut, Presiden Direktur Wang dan juga Yang Tuan Huang kemudian membentuk grup dan pergi untuk survei, untuk memahami, pergi untuk melihat-lihat, kemudian kembali dan membagikan tentang kehidupan mereka. Kondisi lingkungan yang difoto benar-benar tidak tega melihatnya. Sejak saat itu, kami membuat program pengentasan kemiskinan. Pertemuan pagi relawan tanggal 16 Mei 2005. Ini terjadi sekitar tahun 1995. Setibanya di Thailand Utara yang terlihat, Thailand Utara sangat luas, beberapa kali lipat dari Taiwan. Akan tetapi, lokasi yang dapat kita kunjungi sangatlah terbatas, karena secara keseluruhan terdapat 64 kampung imigran. 64 kampung imigran telah mencakup hampir semua Thailand Utara. Benar-benar kita tidak dapat mengunjungi satu persatu. Kita pergi melihat, terdapat 4 kampung. Kemudian kami pun secara langsung memfokuskan keempat kampung ini sudah sangat besar. Di sana, kami melihat sebuah panti jompo. Panti jompo ini terdapat sekitar 200-an lansia yang telah berusia 70-an, 80-an. Sudah tua, miskin, cacat, karena masalah peperangan yang mengakibatkan kecacatan, dikumpulkan di suatu tempat yang bernama Ban Mai Nong Bua. Di tempat tersebut terdapat sebuah penampungan. Panti jompo ini, kemudian kita mendukung panti jompo tersebut, sehingga para purnawirawan ini, sejak saat itu, kita menjaga mereka. Tanggal 9 Desember 2014, pemberkahan akhir tahun Changhua. Saya juga sangat berterima kasih kepada insan Ceci Thailand. Dahulu saya juga tidak tahu bahwa daerah Thailand Utara dengan Bangkok tempat insan Ceci tinggal jaraknya sangat jauh. Saya tidak tahu. Saya hanya mengatakan daerah itu adalah daerah kalian di Thailand. Apakah kalian pergi setiap bulan untuk melakukan kunjungan kasih kepada lansia di sana? Mereka berkata tidak ada masalah. Jika Master khawatir, maka kami akan mengunjungi mereka. Beberapa tahun terakhir, saya baru tahu, ternyata jarak Bangkok ke Thailand Utara sampai ke Chiang Mai dengan kereta api sudah memakan waktu sebanyak 15 jam. Saya pikir sangat dekat. Setiap mereka pergi perlu naik kereta api selama 15 jam. Itu hanya sampai kota Chiang Mai saja. Belum lagi harus naik gunung. Tidak tahu harus memakan waktu berapa jam lagi. Sangatlah jauh. Insan Ceci sangatlah tidak mudah. Mereka bersumbangsi bagi para makhluk yang menderita. Jadi, terhadap para orang tua tersebut, menjaga dan menghargai. Wakil Presiden Wang juga sering mengunjungi mereka. Jadi, sekelompok orang tua itu menjalan jodoh kasih yang dalam dengan para relawan. Tanggal 27 Januari 2015,
pemberkahan akhir tahun wilayah tengah. Dan selain menjaga para purnawirawan ini, juga masih harus memberikan penyuluhan kepada orang-orang yang melakukan reklamasi di gunung, menanam buah apa ataupun menanam teh, karena mereka pada awalnya tidak tahu cara bercocok tanam, juga tidak mengerti menjaga air dan tanah. Kita mengajari mereka. Ada seorang Tuan Lim, sebenarnya adalah orang yang diutus oleh Dewan Perantauan. Di sana juga memiliki jalinan jodoh, dan juga menikahi wanita lokal. Tuan Lim ini, Dewan Perantauan ingin memanggilnya kembali. Keluarganya dan juga anak istri berada di sana. Kemudian kami pun mempekerjakan Tuan Lim ini. Dengan sepenuh hati mengajari sekelompok orang bagaimana memotong batang, menyambungkan batang tanaman, bagaimana menyimpan air hujan, bagaimana melindungi lahan yang seperti ini. Di saat yang sama, kami melihat rumah yang mereka tempati telah rusak. Kemudian, Cici di Thailand Utara membantu mereka untuk membangun 4 kampung. Diberi nama perkampungan Cici, agar mereka memiliki tempat yang aman untuk menetap, agar mereka menjalani kehidupan dengan tenang. Setelah melewati 2 hingga 3 tahun kemudian, telah panen. Pohon plum yang mereka tanam, pohon plum telah berbuah. Buah plum kemudian dipetik, akan tetapi sulit untuk mengangkutnya. Maka di sana ada seorang komite pria. Komite pria ini beliau sangat bijaksana. Beliau membelah bambu, kemudian menyiramkan semen ke atas bambu tersebut. Jalan tersebut menjadi bentangan jalan panjang yang telah beraspal, agar jalan tidak rata dan sulit dilewati kendaraan. Kemudian diratakan dan diaspal. Kemudian insan Cici dari Thailand Utara dalam perjalanan mobil membutuhkan waktu hampir 20 jam. Mereka khusus melakukan perjalanan ke Thailand Utara untuk mengajari mereka bagaimana cara untuk memanen buah plum, bagaimana cara mengasinkan buah plum dan membuat jus plum. Demikian mereka memasukkan ke dalam botol. Jus plum ini dikemas dalam botol-botol dengan baik dan kemudian diangkut turun dari gunung untuk mereka jual. Demikianlah membantu kehidupan mereka. Pertemuan pagi relawan tanggal 11 April 2004. Pada saat itu, Wakil Presiden Wang berkata bahwa anak-anak harus sekolah. Jadi mungkin kita harus membangun sekolah di sana. Saya berpikir jika kita membangun sekolah di pegunungan, kita tidak dapat mencari guru. Kita membangun sekolah sederhana di sana, yakni kelas 1, 2, dan 3. Saya berharap anak-anak ini akhirnya dapat terbebas dari anak yatim piatu di Asia. Oleh karena itu, kita harus membangun sekolah yang tempatnya dekat di Thailand bagian utara, agar ketika anak-anak duduk di kelas 4, kita bisa menjemput mereka dari pegunungan. Pada saat itu, mereka sudah bisa menjaga mereka sendiri, juga sudah bisa meninggalkan orang tua mereka. Sekolah ini juga bisa merekrut anak-anak lokal, juga bisa menjemput anak-anak dari pegunungan di Thailand bagian utara, agar mereka semua bisa hidup bersama, dan juga anak-anak dapat mendaftar sebagai murid. Demikian anak-anak tidak lagi sebagai anak yatim piatu di Asia. Oleh karena itu, kita membangun sekolah seperti ini di Ampoi Phang. Sekolah ini karena memiliki luas 20 hektar, sehingga kita dapat membangun sekolah dasar, menengah, masih menyimpan sebagian tanah ini, adalah ingin membangun sekolah kejuruan. Berharap dengan pendidikan komprehensif, membuat anak-anak ini dapat tinggal di Thailand dan mengembangkan kemampuan mereka. Ini adalah harapan, proyek harapan kita di Thailand Utara dibangun dengan baik. Sangat berterima kasih kepada insan Cici Thailand. Mereka juga berusaha mengambil sumber daya setempat, memberi manfaat bagi warga setempat. Lebih bersyukur pada seorang warga keturunan Tionghoa, tapi telah menjadi warga negara Thailand, Bapak Cheng.
Beliau menjalankan usaha konstruksi. Dia sangat perhatian, mengetahui pada saat mulai pembangunan sekolah ini sangat tidak lancar, karena komunikasi tidak lancar, sangat sulit untuk mencari pekerja Thailand. Kita juga tidak bisa dari Taiwan membawa banyak pekerja ke sana, jadi sangat sulit. Karena itu, beliau mengemban proyek ini. Sekolahnya dibangun dengan sangat indah. Jadi, insan suci di Thailand sungguh sangat berani, bersedia memikul tanggung jawab. Pertemuan pagi relawan tanggal 28 Juli 2004. Kita harus mengajari mereka bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Thailand. Demikian bersungguh hati menggarapnya. Warga miskin telah terbebas dari kesusahan. Sekelompok warga desa yang terbebas dari kesusahan ini juga satu persatu bergabung menjadi relawan suci. Jadi, karena adanya para relawan di sana, maka kita bisa terjun ke komunitas untuk saling membantu dan saling memperhatikan. Ini perlu dari sejak awal. Kita harus memiliki semangat petani itu untuk menjadi seorang pelopor. Awalnya bersumbangsih tanpa pamrih, namun juga tetap memperoleh imbalan, yaitu sekelompok relawan yang menjaga pada daerah setempat, menjaga di komunitas setempat. Relawan yang mengembangkan semangat saling mengasihi adalah permata yang kita peroleh. Ceramah Master tanggal 4 Februari 2015. Pemberkahan akhir tahun dan pelantikan Komite Luar Taiwan. Kita di Taiwan mengadakan perayaan gabungan pada peringatan 25 tahun misi pendidikan Suci, 10 tahun sekolah Suci di Thailand Utara. Kepala sekolah, guru membawa anak-anak kembali ke Taiwan. Anak-anak telah berusia 17 tahun, 18 tahun. Perawakan tubuh yang kuat, moralitas, kepekaan yang demikian, dan lain-lainnya sangat bagus. Belum berbicara, suara mereka sudah serak. Bahkan untuk waktu yang lama dan lama tidak bisa bersuara atau berbicara. Harus menunggu mereka untuk menstabilkan emosi mereka dulu. Beberapa orang ternyata mendengarkan mereka berbagi dan mengatakan bahwa yang mereka tinggali adalah desa pemukiman, rumah yang dibangun oleh Suci, kehidupan dibantu oleh Suci, membuat ayahnya memiliki pekerjaan, kemampuan, dapat memiliki hasil panen dari sebuah lahan yang besar, membuat mereka sekeluarga harmonis dan bahagia, memiliki penghasilan dalam hidup, juga memberikan pendidikan kepada mereka, juga dapat datang ke Taiwan. Mereka sangat terharu dan penuh dengan rasa syukur. Anak-anak yang sangat pengertian. Melihatnya, tahu bahwa waktu dapat mendukung pencapaian segalanya. Negara Thailand, pendidikan mereka menghormati guru dan menitik beratkan pada jalan kebenaran. Menghormati guru, tata krama zaman dulu, sekarang masih digunakan. Saya mengatakan kepada kepala sekolah dan guru, tata krama demikian tidak boleh dihilangkan. Kelebihan yang baik harus dipertahankan. Etika pengajaran demikian sangatlah sopan. Melihat sekumpulan anak-anak ini, lalu telah teringat. Pada waktu itu, sebersih niat pikiran itu, kita menerima kasus itu, sehingga ada Thailand Utara sekarang, yang menciptakan dan membuat tercapainya berapa banyak keluarga yang dapat hidup dengan stabil, membuat berapa banyak anak-anak menerima pendidikan yang berkualitas. Ini semuanya adalah berasal dari sebersih niat pikiran, hal yang benar. Kita selanjutnya lakukan saja, sudah benar. Awal jalinan jodoh Suci di Afrika Selatan. Ceramah Master tanggal 13 Desember 2014. Pemberkahan akhir tahun di Tainan 13 Desember 2014. Benih Suci di Afrika pada mulanya berawal dari Afrika Selatan. Sekelompok wirausahawan dari Taiwan datang di Afrika Selatan. Mereka melebarkan usahanya di sana. Mereka pernah juga mengalami konflik kulit hitam dan putih di sana. Pemerintah dari orang berkulit putih ingin mengatur orang berkulit hitam, membuat aturan bagi masyarakat berkulit hitam di Afrika.
perlahan menyulut perlawanan masyarakat kulit hitam terhadap pemerintahan kulit putih. Ada orang yang memimpin perlawanan tersebut, sehingga berkembang menjadi kebencian sekelompok masyarakat. Tidak hanya perlawanan terhadap pemerintahan kulit putih, tetapi melebar juga sampai terhadap orang Asia. Berkembang kebencian di tengah-tengah mereka. Penduduk lokal dan suku asli setempat merupakan orang-orang miskin, yang mana keberadaan mereka dianggap remeh oleh orang kulit putih. Juga orang-orang Asia menikmati keuntungan bisnis dari mereka. Walaupun orang kulit hitam bekerja banting tulang untuk mereka, namun masih tidak mengubah kemiskinan mereka, sehingga menimbulkan gejolak pada batin mereka. Ketika kondisi batin mereka sudah bergejolak, maka di tengah masyarakat pun terjadi kekacauan, menyalakan api kerusuhan dan penjarahan di sana-sini. Ceramah pagi tanggal 17 Juni 2011. Di Afrika Selatan, setelah seorang yang bernama Tuan Huang mengenal Tuan Li, yaitu Rong Tong, kita di Taiwan, dan melihat apa yang dilakukan oleh Ceci, Tuan Huang kemudian merasa tersentuh. Mulailah menjadi satu benih yang masuk ke dalam hatinya. Pada saat yang sama, seorang yang mendirikan pabrik di Afrika Selatan bernama Chang Minhui dan juga paman dari Tuan Huang. Jadi ada sekelompok wirausahawan dari Taiwan di Afrika Selatan. Mereka adalah bibit-bibit pertama. Dari apa yang mereka dengar dan lihat, kemudian dibagikan dengan yang lainnya, yang membangkitkan hati orang-orang. Pelatihan Ceci sedunia tanggal 17 Juni 2014. Pada saat itu, konflik warga berkulit hitam dan putih sedang terjadi di Afrika Selatan. Suatu hari, menerima panggilan telepon dari Tuan Huang. Saya ingat saat itu dia berkata, "Master, saya ingin menutup pabrik di Afrika Selatan, berpikir untuk kembali ke Taiwan." Saya bertanya kepadanya, "Mengapa kalian pergi ke Afrika Selatan?" Dia menjawab, "Upah di Afrika Selatan murah." Saya berkata, "Benar, upah di Afrika Selatan murah, memanfaatkan sumber daya setempat, dan memperoleh keuntungan di sana. Tetapi warga setempat tetap miskin. Ingatlah, di mana bumi kita berpijak, di sanalah langit dijunjung. Seandainya kalian bersumbangsi dengan cinta kasih untuk membantu warga setempat, ketika bersumbangsi dengan cinta kasih dan membawa manfaat, semestinya memungkinkan memperoleh rasa syukur dari warga setempat." Lewat telepon ini, dia berkata kepada saya telah mengerti, saya paham maksud Master. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Dia dan para pengusaha Taiwan menenangkan batin mereka dan mulai merencanakan bagaimana membantu orang. Setelah membangkitkan tekad, mereka sangat tekun bersemangat dan tidak takut bahaya, sangat berani, tekun, dan bersemangat. Hampir setiap hari melihat siaran berita, melihat warga berkulit hitam, setiap orang dengan senjata di tangan mereka. Senjata itu semuanya senapan mesin ringan, melakukan perampokan. Insan Ceci mulai menyiapkan barang bantuan, memasuki kawasan kumuh untuk membagikan bantuan. Namun, gantian saya yang mengkhawatirkan mereka setiap hari. Tapi ketika mereka melakukan ini, memang menggerakkan orang kulit hitam. Orang kulit hitam, suku Zulu mulai bergerak, tapi juga dilindungi secara diam-diam. Dari perlindungan diam-diam hingga ekspresi, kami akan melindungi kemanapun tempat Anda pergi. Dengan begitu, mulai menyentuh banyak orang dan menginspirasi banyak orang untuk bersyukur. Pemberkahan akhir tahun di Tainan tanggal 13 Desember 2014. Perlahan-lahan, kelompok penduduk orang asli ini menjadi tenang dalam kekacauan, dan pemerintah mereka mulai berinteraksi satu sama lain. Perserikatan bangsa-bangsa mulai melakukan intervensi, dan satu sama lain mengembalikan kekuasaan kepada orang kulit hitam, sehingga pemerintah kulit putih pun mundur.
Sejumlah besar sekelompok orang kulit putih tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Mereka menjadi pengangguran. Yang awalnya kami selamatkan adalah orang kulit hitam, penduduk asli setempat. Tapi begitu orang kulit putih tiba-tiba kehilangan pekerjaan hidup mereka juga menjadi sulit. Pada masa itu, kami benar-benar menyelamatkan orang kulit hitam dan kulit putih. Jadi pada masa itu kami menyebutnya penyelamatan hitam putih. Penyelamatan hitam putih, pada masa itu kami benar-benar memberikan dengan cara ini. Pada saat itulah kami melihat orang kulit hitam dan putih berdamai. Pelatihan Insan Suci Sedunia tanggal 17 Juni 2014. Pada tahun itu, mulailah orang kulit hitam dan orang kulit putih berterima kasih kepada Suci. Maka, orang kulit hitam dan putih semua mengatakan, kami ingin mengadakan acara doa syukur. Saya mendengarnya, menerima kabar bahwa mereka membutuhkan pelita. Gria menyediakan untuk mereka, sehingga masih teringat saat itu bahwa lilin kami masih menggunakan botol Yakult. Yang penting harus segera menyiapkan dan dikirim ke Afrika Selatan, agar mereka dapat menjalankan acara bersyukur dengan menyalakan lilin. Acara syukuran tersebut sangat sukses. Orang kulit hitam dan putih bergabung, semua berdoa dengan tulus. Relawan suci mulai menyampaikan, orang kulit hitam yang berpendidikan tidak banyak, yang berketerampilan juga sangat sedikit. Harapan kami adalah bagaimana bisa melatih mereka dalam kerajinan tangan atau sedikit keterampilan, agar bisa mencari nafkah. Ada orang kulit putih mengangkat tangan dan sampaikan, saya dapat mengerjakan listrik dan air. Saya dapat mengajari mereka ilmu listrik dan air. Ada juga yang mengatakan, saya bisa memotong rambut. Saya juga dapat mengajari mereka memotong rambut. Para orang kulit putih mulai bertekad mau mewariskan ilmu. Insan Suci terpikir, karena di sana ada banyak pengusaha Taiwan dan pada umumnya bergerak di bidang industri tekstil, kemudian mengatakan, kami bersedia membangun pabrik untuk mereka. Pemberkahan akhir tahun Tainan, tanggal 13 Desember 2014. Kebetulan, saat itu kondisi ekonomi Taiwan sangat baik, dan ada banyak pabrik tekstil. Saat itu, mencetak kain bermotif sangat populer. Jika cetakan motif kainnya kurang bagus atau sudah tidak populer, kain tersebut akan dibuang. Saya ingat sepertinya ada 15 kontainer kain baru. Semuanya diberikan kepada Suci. Suci lalu mengirimnya ke Afrika Selatan, sehingga mereka memiliki mesin jahit dan bahan kain. Mereka dapat membuka pabrik untuk pelatihan kerja, dan kemudian mereka mendirikan beberapa pabrik agar warga setempat bisa belajar. Perlu diketahui bahwa beberapa tahun belakangan ini, mereka telah menerima pesanan luar negeri. Warga berkulit hitam juga mengelola pabrik dengan sangat sukses. Pakaian yang mereka produksi juga sangat bagus. Mereka bisa merasakan cinta kasih Suci. Sejak saat itulah, benih cinta kasih kita mulai tersebar di Afrika Selatan. Pelatihan Insan Suci Sedunia tanggal 17 Juni 2014. Perkumpulan orang-orang ini juga ada mendapatkan pendidikan. Ada juga yang menjadi pendeta dan lain sebagainya, sehingga mereka mendekatkan diri dengan Dharma di Suci. Terasa begitu bahagia, merasakan menjadi orang yang mempunyai kualitas, memiliki hidup yang berkualitas. Datang ke dunia ini selalu bersumbangsi, karena diri sendiri sudah menerima begitu banyak kesulitan dan kepahitan hidup. Diri sendiri sudah menerima tindasan pada masa lampau oleh orang lain, oleh keluarga sendiri, menerima kekerasan dalam rumah tangga oleh laki-laki dan lainnya. Mereka merasakannya, lalu mengatakan, ajaran Dharma dapat menghormati hak asasi manusia, menghormati hak perempuan, menghormati semua orang bahwa semuanya setara. Dia membawa Dharma seperti ini untuk menerimanya. Lalu mulai menggunakan bahasa Inggris untuk mendengarkan Insan Suci berbicara. Mereka dapat mengerti dan menerima bahasa Inggris. Mereka menerjemahkan untuk suku Zulu mereka, diterjemahkan
menjadi bahasa daerah mereka. Jadi, begitulah awal mulanya. Di Afrika Selatan memiliki begitu banyak relawan di sana. Keluar dari lingkungan nyaman dan mulai menjadi relawan. Mereka mulai dapat menerima Dharma suci, praktisi PAN. Mereka mendidik para sukarelawan ini dengan baik, penuh kesabaran dan ketekunan, dan juga menjelaskan lagi secara sederhana apa yang Master babarkan. Bagaimanapun yang Master babarkan, dia dengan setiap kata akan mengatakan yang guru katakan. Guru demikian mengajari kita, sehingga setiap kata dari Master maupun kata guru tertanam di hati mereka. Dengan begitulah tertanam di hati mereka. Mereka mulai menjadi relawan, rela bersumbangsi bagi penderita HIV. Seringkali saya mengingatkan kita semua, mereka membangkitkan ikrar dan tekad agung. Penderitaan sungguh menderita. Yang pertama, mereka sangat miskin. Yang kedua, mereka tidak memiliki alat transportasi. Dan yang ketiga, tubuh mereka cukup berisi, dikarenakan mereka mengkonsumsi tepung jagung, sehingga setelah sampai usia menengah akan terlihat sangat gemuk. Ini membuat mobilisasi mereka sangat terbatas. Namun, penderita HIV di Afrika, orang hitam di Afrika Selatan dengan transportasi yang sangat tidak memadai di atas pegunungan, saat mereka akan mengunjungi pasien HIV dan melakukan kunjungan kasih, mereka harus memanjat lereng. Memanjat lereng sangatlah sulit, begitu gemuk, harus bergantung pada sepasang kaki untuk mendaki. Benar-benar sangat sulit. Akan tetapi, mereka sangat bersuka cita. Mereka sambil berjalan sambil bernyanyi, mengayun, sambil mengayun tetapi tetap berjalan maju ke depan. Demikianlah, sehingga tiba di rumah pasien HIV. Mereka tidak takut. Mereka sudah tahu bagaimana melindungi diri, bagaimana membersihkan rumah pasien tersebut, bagaimana juga membersihkan tubuh pasien dan lain sebagainya. Mereka sungguh menggunakan cinta kasih. Di saat yang bersamaan dalam kemiskinan, relawan mencabut penderitaan. Setelah itu, menyebarkan ajaran kebenaran. Mereka juga akan mulai untuk berbicara dengan pasien. Ceramah Master tanggal 17 Juni 2011 pada pertemuan pagi relawan. Dimulai dari taat dan mengikuti hingga cinta sejati diri sendiri, yang diilhami dengan tulus kegembiraan membantu orang lain. Hati sejati dan cinta tulus mereka menyatu, sehingga mereka dengan spontan mulai berinteraksi satu sama lain dengan cinta, membantu dengan cinta. Saat itu, saya juga berterima kasih kepada pemerintah Taiwan dan Dewan Pertanian yang juga mulai membantu Cici. Pada saat itu, Taiwan sedang mendorong perdagangan pangan. Kami makan makanan yang diimpor, dan apa yang kami hasilkan bisa didonasikan. Kami juga mulai mengirimkan selimut yang ukurannya sangat besar, dan yang paling mereka butuhkan ada makanan dan kehangatan. Itulah mengapa Afrika Selatan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Cici. Pemberkahan akhir tahun Tainan tanggal 13 Desember 2014. Ini semua adalah bibit-bibit Cici. Setiap mutiara hitam ini, kisah ini dari awal sangatlah panjang, tapi memberi saya kehangatan yang luar biasa dan sangat menyenangkan untuk dibicarakan. Saya sangat suka menceritakan kisah mereka. Ada 1 tahun saat mereka kembali, saya berkata kepada mereka, "Kamu hanya ditugaskan di Afrika Selatan, tapi sebenarnya ada banyak negara lain yang lebih menderita dibandingkan Afrika Selatan. Kamu juga harus mengajarkan mereka. Kalian harus membantu yang miskin untuk menyadari kekayaan yang kalian miliki." Ternyata dalam beberapa tahun ini, mereka mengunjungi Lesotho, Zimbabwe, Swaziland, Mozambik, dan lainnya. Mereka sudah mulai untuk memperluas ke tempat-tempat ini. Sekarang, kontribusi mereka telah meningkatkan kualitas hidup mereka. Penduduk setempat tidak tahu apa artinya untuk berbakti, karena kebanyakan penduduk setempat
ditelantarkan menjadi yatim piatu atau hidup di dalam kemiskinan. Keluarga mereka tidak lengkap dan bersatu seperti keluarga kita. Jadi, seringkali mengenai kasih sayang antara orang tua dan anak. Mereka sangat asing dengan hubungan ini. Kemudian kita sekarang mulai telah membimbing mereka, mengerti bagaimana berbakti, berbuat kebajikan, dan sebelum memberi beras ada dharmanya juga. Mengatakan dharma kepada mereka. Mengapa mengatakan yang dapat mereka pahami? Kenapa kita bisa begitu menderita? Mulai dari hukum karma, memberi dorongan pada mereka. Kamu harus bangkit kembali. Semuanya karena pada masa dulu kamu tidak ada menjalin jodoh baik. Masa lalu bagaimana dan lain-lain, mengatakan cerita tentang hukum karma kepada mereka. Ditambah lagi asal mulanya 5 sen ceci. Maka dimulai dari itu, 5 sen dolar ibu rumah tangga dapat membuat ceci dapat mengadakan baksos pembagian bantuan ke seluruh dunia. Ini kondisi sebenarnya, sangat nyata. Pada sisi ini, dari kemiskinan berubah menjadi orang yang kaya batinnya. Walaupun kehidupan mereka tidak berubah banyak, tetapi batinnya berubah banyak. Mereka dapat merasakan, saya sangat kaya. Saya mempunyai beras dari Taiwan. Saya ada kemampuan. Saya dapat meminjam beras dari Taiwan untuk diberikan kepada semua orang. Melihat semua orang bersukacita, batin mereka lebih sukacita lagi. Harta batin ini makin dilakukan makin senang, makin sukacita. Seperti Mozambik, tanah mereka sangat luas. Mencari sebagian relawan, menyewa tanah orang, menanam sayur, hidup mandiri, menggunakan tenaga sendiri untuk menjaga yang sebatang kara. Orang sakit, penderita AIDS, anak yatim AIDS, dan lain-lain, mereka menjaganya dengan senang hati. Inilah harta kekayaan batin. Dulunya kehidupan mereka sangat miskin, ada yang menolongnya. Dia bisa melewatinya. Tetapi saat ini berbeda. Sekarang mereka bekerja keras sendiri, bisa kenyang, juga dapat mengenyangkan orang lain. Kemampuan demikian telah muncul, sehingga setiap kali sewaktu kita baksos beras, mengadakan dahulu berbakti, mengajarkan anak muda untuk menyuguhkan teh kepada orang tua, sambil berlutut menyuguhkan tehnya. Yang memiliki orang tua, mereka mengadakan satu sesi mencuci kaki orang tua. Tailin mengajarkan pada mereka, mengatakan kamu memegang bawah kaki orang tuamu, sangat kasar sekali, harus diketahui. Begitu susah payahnya mereka menjaga kalian, maka mereka memegang kaki bawah orang tuanya, memahami susahnya orang tua mereka, demi menyuguhkan makanan juga akan berlutut memberikannya. Bukan hanya untuk mengenyangkan perut mereka saja, masih dapat mendidik mereka sopan santun, membangkitkan cinta kasih dalam hati mereka, bersumbangsih dengan cinta kasih yang tulus. Ini membuat saya sangat bersukacita. Saya benar-benar sangat senang melihat sekelompok orang yang sangat jauh dari saya di bagian bumi sana yang penuh kegelapan. Kulit mereka semuanya hitam, sekarang semuanya bersinar. Mutiara hitam dari Afrika yang menjadi kesayangan Master.